kita mulai aja sama pajak PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 itu ngomongin tentang pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri. Jadi yang paling kata kuncinya itu adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, si PPh pasal 21 ini dia tuh menggunakan sistem withholding. Jadi pajak atas penghasilan dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan itu oleh pihak lain. Nah, subjek pajaknya itu penerima penghasilannya. Kalau pemotong pajaknya itu pemberi penghasilannya. Nah, kan kalau misalnya kita ngingetin yang termasuk pajak PPh 21 itu kan banyak banget tuh. Jadi lebih gampangnya kalau misalnya kita cukup ingetin aja yang tidak termasuknya atau yang kecualinya yang tidak termasuk PPh 21. Jadi yang tidak termasuk itu adalah pembayaran manfaat atau santunan dari perusahaan asuransi, terus natura atau kenikmatan. Nah, buat natura sama kenikmatan, kalian bisa cek sendiri di web pajak gitu, soalnya mereka udah ngejelasin dengan lengkap buat lebih rincinya. Terus iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, iuran JHT atau THT yang dibayarkan oleh pemberi kerja, zakat dan sumbangan keagamaan wajib yang diterima oleh orang pribadi, sama beasiswa. Nah, kelima itu tuh tidak masuk ke PPh 21, dikecualikan. Nah, sebenarnya PPh 21 ini penghitungannya tuh tarifnya tuh paling gampang karena dia tuh cuma pakai satu tarif doang, yaitu tarif pasal 17 atau tarif progresif. Kalau PPh yang lain kan dia punya tarifnya masing-masing tuh tiap kasus, tiap nama ininya tuh punya tarifnya masing-masing. Kalau PPh 21 tuh tarifnya cuma tarif pasal 17 ini doang, tarif progresif. Jadi 5% buat 0 sampai 50 juta, 15%, 25%, 30%. Nah, tapi kalau di cara menghitungannya PPh 21 kita tuh harus dikurangi sama PTKP. PTKP itu 54 juta kalau misalnya buat wajib pajak orang pribadi. Terus 4,5 juta kalau misalnya dia udah menikah. Terus tambah lagi 4,5 juta kalau misalnya dia punya tanggungan. Nah, mau ngingetin juga kalau tanggungan itu maksimal 3 orang. Jadi kalau misalnya tanggungannya ditulis di soalnya 4, berarti tulisnya otomatis langsung ketiga aja gitu. Terus kalau di PPh 21 itu ada istilah ditanggung, ditunjang, sama bayar sendiri. Kalau ditanggung tuh bahasa sehari-harinya kayak kita punya pajak terutang dibayarin sama perusahaan, jadi kita nggak perlu ambil pusing. Kalau misalnya ditunjang itu kita kayak ibaratnya bahasa sehari-harinya tuh kita kayak diberikan tunjangan atau misalnya kita punya PPh terutang tuh 500.000. Nah, kita tuh dibayarkan oleh perusahaan tuh 300.000, berarti sisanya 200.000-nya kita harus bayar sendiri gitu. Kalau bayar sendiri itu paling gampang, jadi ya udah kita tinggal bayar aja sendiri. Kita punya PPh terutangnya 500.000, ya udah tinggal kita bayar 500.000 sama sendiri gitu. Terus ada istilahnya juga disetahunkan sama tidak disetahunkan. Nah, untuk masuk yang disetahunkan itu buat penghitungannya nanti. Nah, tapi ada syarat-syaratnya buat kalau ngitungnya disetahunkan. Yang pertama itu orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Terus WPOP dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya. Terus karyawan pindah cabang. Kalau yang tidak disetahunkan, yang nggak perlu pakai cara disetahunkan, itu WPOP dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan, terus WPOP dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja lain, itu ngitungnya normal aja, nggak perlu disetahunkan. Nah, buat lebih jelas ya, kita ke latihan soal aja kali ya. Nah, ini contoh soal yang normalnya, yang biasa keluar di ujian, waktu aku ujian tuh soalnya kayak gini kebanyakan. Jadi di sini contohnya Dr. Aulia Rais menikah, mempunyai 3 anak kandung, merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta, sehat tentrem dengan gaji 20 juta. Jam praktiknya itu jam 8 sampai jam 12 selama 5 hari dalam 1 minggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Aulia menerima pembayaran dari rumah sakit berupa gaji sebesar 20 juta. Dr. Aulia membayar iuran pensiun 200.000 setiap bulannya. Pertama yang harus kita tulis itu adalah gajinya. Kita tulis dulu gajinya berapa. Di sini dikatain kalau ini tuh 20 juta, jadi kita tulis aja 20 juta. Nah, kalau misalnya di soalnya ada keterangan premi, asuransi, atau biaya overtime, lembur kayak gitu, itu boleh ditulis juga ditambahin sama gajinya, itu hasilnya penghasilan bruto. Nah, kebetulan di soal ini itu nggak ada premi, nggak ada overtime, jadi tinggal gaji doang, jadi penghasilan brutonya itu 20 juta. Terus jangan mau ngingetin juga, jangan lupa dikurangi sama biaya jabatan, karena biaya jabatan itu nggak pernah ditulis di soal, atau nggak pernah dikasih tahu, atau diingetin di soal, tapi biaya jabatan itu selalu ada. Nah, tapi biaya jabatan itu punya maksimalnya.
Jadi kalau misalnya kalian ngitung soal PPh 21, kalian tuh bisa ngitungnya bisa milih mau per bulan atau per tahun. Kalau aku sih prefernya per tahun. Cuman kalau misalnya kalian awal-awal buat ngitung gaji segala macem, kalian mau ngitungnya per bulan ya nggak apa-apa, lebih gampang juga. Jadi kalau per bulan itu maksimalnya 500.000. Kalau per tahun kalian ngitungnya itu maksimalnya 6 juta. Jadi di sini kan biaya jabatan tuh tarifnya 5%. Jadi 5% dikali sama 20 juta, itu hasilnya 1 juta. Nah, tapi kan biaya jabatan tuh maksimal 500.000 kan. Jadinya kita langsung tulis aja 500.000. Jadi walaupun nanti biaya jabatannya misalnya nyampe 5 juta, langsung tulis aja 500.000 kalau kalian per bulan ngitungnya gitu. Jadi di sini terus dia juga bayar iuran pensiun 200.000. Jadi kita masukin 200.000. Jadi tinggal kita totalin, dapat 700.000 didapat dari 500 biaya jabatan, 200 iuran pensiun. Nah, 700 ini kita kurangi sama penghasilan brutonya buat dapat penghasilan neto. Jadi penghasilan neto sebulannya itu 19.300.000. Nah, kan kalau kita mau dikurangi sama PTKP itu harganya itu harga per tahun. Jadi supaya lebih gampang, mendingan kita jadiin per tahun. Jadi 19.300.000 kita kali sama 12. Jadi hasilnya 231.600. Nah, sekarang kita hitung PTKP-nya. PTKP-nya itu tadi dia itu menikah sama mempunyai 3 anak kandung. Berarti dia kan wajib pajak orang pribadi nih, berarti 54 juta. Terus dia menikah dapat tambahan 4.500.000. Terus dia punya 3 anak kandung, berarti dia punya 3 tanggungan. Berarti 4.500.000 kali sama 3, hasilnya 13.500.000. Kita totalin berarti dapat 72 juta. Nah, terus buat dapetin si angka buat dikuranginnya itu, kita dari penghasilan neto setahun dikurangin sama PTKP-nya. Jadi 231.600.000 dikurangi sama 72 juta. Jadi hasilnya itu 159.600.000. Nah, baru sekarang kita kenain ke tarif PPh 21, yaitu tarif pasal 17 atau tarif progresif. Nah, jadi pertama itu kalau ngitung tarif yang ini tuh kan harus per tahap. Jadi tahap yang pertama tuh 5%. 5% tuh berarti 0 sampai 50 juta. Batasnya 50 juta doang. Berarti yang bisa masuk ke tahap yang pertama itu 50 juta doang. Berarti 50 juta dikali sama 5%, itu hasilnya 2.500.000. Terus tahap yang kedua, ini masih ada sisa kan, karena ini 159.600, baru dihitungnya 50 juta. Berarti dia masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu 50 juta sampai 250 juta. Berarti 109.600.000 itu masuk kan ke tahap yang kedua. Jadi tinggal dikaliin aja 15% kali 109.600.000 dapat 16.440.000. Nah, ini tinggal ditotalin dapat 18.940.000. Nah, ini tuh udah PPh pasal 21 per tahunnya yang ini. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih di soal nggak dikasih tahu dia mintanya per tahun apa per bulan apa per hari. Jadi just in case kita jaga-jaga aja. Jadi kalau ditanyanya sebulan, ya udah 18.940.000 ini tinggal dibagi sama 12, dapat hasilnya 1.578.333. Kalau misalnya per hari itu dibaginya sama 26. Jadi 1.578.333 ini dibagi sama 26. Kenapa 26? Soalnya dalam perhitungan pajak dianggapnya tuh satu bulan tuh 26 hari karena anggapannya tuh hari Minggu tuh nggak termasuk hari kerja. Jadi 26 gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari per harinya itu selalu 26. Itu nanti tinggal dibulatin aja jadi 60.705. Nah, itu buat soal PPh 21 yang biasanya yang normal yang sering keluar di ujian, biasanya yang ini. Tapi just in case tiba-tiba ada keluar yang disetahunkan, aku lupa sih waktu ujian tuh ada atau enggak, tapi kita pelajari aja. Jadi ini contoh soal yang disetahunkan. Jadi David Raista itu strip 3 itu artinya kawin, 3 tanggungan, mulai bekerja 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia sampai Agustus 2018. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan 20 juta. Ini caranya sama kayak tadi awalnya. Jadi gaji sebulannya 20 juta, karena dia nggak ada premi, nggak ada overtime, nggak ada lembur, berarti langsung tulis aja 20 juta penghasilan brutonya. Terus kita tulis juga jangan lupa biaya jabatan. Biaya jabatannya berarti 5%, selalu 5%. 5% dikali sama 20 juta berarti 1 juta. Karena maksimalnya 500.000, kita langsung tulisnya 500.000. Karena dia nggak ada bayar iuran-iuran, jadi langsung 500.000 aja dikurang sama 20 juta. Jadi penghasilan neto sebulannya itu 19.500.000. Nah, untuk
penghasilan neto setahunnya karena dia mulai bekerjanya September, berarti kan September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan, berarti 19.500.000 kali sama 4 bulan 78 juta. Nah, terus kalau penghasilan neto disetahunkannya, caranya itu jumlah bulan kan dalam satu tahun tuh 12 bulan dibagi sama bulan jumlah dia bekerja di tahun itu. Berarti 12 dibagi 4, karena 4 bulan itu kan tadi September, Oktober, November, Desember. Jadi 12/4 dikali sama 78 juta. Jadi hasilnya dapat 234 juta. Nah, ini kalau misalnya kalian, ini soalnya kalau misalnya keluarnya di esai, kalian caranya harus 12/4. Tapi kalau misalnya kalian cuma buat kontrak kalian doang, kalian cukup yang 19 juta ini dikali sama 12. Itu hasilnya sama, langsung keluar sama. Tapi itu cuman kalau buat kalian ngotret doang. Tapi kalau misalnya buat soal kalau di esai kayak gitu, kalian mendingan pakai caranya 12/4 dikali sama 78 juta ini gitu. Jadi tadi dapat penghasilan neto disetahunkannya itu 234 juta. Kita hitung lagi PTKP-nya karena dia wajib pajak pribadi berarti 54 juta. Dia menikah 4.500.000. Terus karena dia punya 3 tanggungan berarti 13.500.000 dari 4.500.000 kali 3. Berarti totalnya 72 juta. 72 juta ini dikurangi sama 234 dapat 162 juta. Tarif pasal 21-nya, tarif pasal 21-nya 5% berarti tadi kayak yang tadi berarti 5% kali 50 juta. Baru 50 juta berarti sisanya dapat 16.800.000. Ditotalin 19.300.000. Terus PPh pasal untuk per tahunnya kita ngitung lagi, dibalikin lagi. Jadi 4/12. 4 itu kan berarti kita nyarinya cuman buat dari bulan September sampai bulan Desember. Jadi 4 dibagi per 12 dikali sama 19.300.000. Jadi dapat 6.433.000. Terus kalau misalnya ditanyanya per bulan, berarti carinya 1/4 dikali 6.433.333. Jadi dapat hasilnya 1.608.333. Jadi itu buat yang soal PPh 21 yang disetahunkan. Kenapa dia disetahunkan? Soalnya dia baru dia tuh berarti dia kan bekerja di Indonesia. Berarti dia tuh OP luar negeri. Dia baru bekerja di pertengahan tahun, berarti dia harus disetahunkan gitu. Udah sih kalau buat PPh 21, nah kita lanjut ke PPh 22. Sebenarnya kalau PPh 22 itu teorinya nggak adaan sebenarnya. Cuma PPh 22 tuh yang bikin susah, yang bikin apa ya, kelihatannya kayak ribet gitu. Soalnya tarif PPh 22 tuh banyak banget. Jadi aku saranin buat list sendiri sih, kayak kalau tarifnya kasusnya ini itu buat apa. Soalnya kayak misalnya kita ambil kasus contoh BBM. Kalau BBM tuh kalau misalnya kalian jual ke Pertamina, kalian tarifnya segini. Kalau kalian jualnya ke SPBU lain, tarifnya segini. Kalau kalian beli dari SPBU, tarifnya segini. Jadi beda-beda semua gitu. Jadi mendingan kalian buat catatan sendiri sih. Tapi biasanya yang keluar dari ujian nggak susah-susah sih, nggak pernah yang ribet-ribet. Biasanya yang dikasih contoh soal dari Bapak, itu yang biasanya keluar sih tarif-tarifnya. Jadi nggak perlu ribet banget gitu. Nah, langsung ke contoh soal aja. Paling kalau PPh 22, di sini ada PT Cepat Motorindo, merupakan distributor motor dengan kapasitas silinder 250 cc. Pada tanggal 30 Maret 2019, PT Cepat Motorindo menjual motor ke Bapak Jefta dengan harga jual 127.500.000, termasuk PPN dan PPNBM. Tarif PPNBM-nya itu 60%. Nah, di sini ditanya siapa yang pemungut. Kalau di PPh 22, kata kuncinya itu adalah menjual sama membeli. Kalau di sini kan yang diceritain tuh dari tadi tuh PT Cepat Motorindo menjual dengan harga jual. Nah, kalau kata yang disebutin di soalnya itu menjual, berarti yang mungut itu adalah penjualnya. Kalau misalnya kata yang disebutin di soalnya itu pembeli, kayak PT Cepat Motorindo membeli motor dari ini, berarti pembelinya yang memungutnya gitu. Di sini karena menjual, berarti penjualnya yang dijadiin pemungutnya, yaitu PT Cepat Motorindo. Terus buat soal yang B, berapa kan pasal PPh 22-nya? Nah, buat kita nyari PPh pasal 22-nya, kita tuh harus nyari DPP-nya dulu. Nah, ini kan harga jualnya 127.500.000. Kita harus nyari DPP-nya. Karena kalau 127
127.500.000 itu udah termasuk PPN sama PPNBM. Jadi caranya 127.500.000 dibagi sama 170%. Kenapa 170%? Soalnya kan 10 PPN itu 10%. Terus PPNBM-nya 60%, berarti 70% kan. Nah, kalau buat kita balikin ke harga awal itu harus tambah sama 100 kan. Jadi 170%. Jadi tinggal 127 juta ini dikali sama 170%, dapat 75 juta. Buat nyari PPN-nya, tinggal si DPP-nya kita kali sama 10%. Buat nyari PPNBM-nya, kita tinggal kali, ini kan dikasih tahu nih tarifnya 60%. Tinggal 60% dikali sama 75%, dapat 45 juta. Nah, buat nyari PPh pasal 22-nya, itu tarif buat motor dengan kapasitasnya itu 250 cc, itu 5%. Kalau misalnya di bawah 250 cc, itu tarifnya kalau nggak salah 1,5% deh. Lupa, pokoknya boleh dicari aja. Pokoknya kalau kayak motor gini tuh cc-nya pun berpengaruh ke tarifnya gitu. Jadi untuk yang 250 cc itu 5%, jadi tinggal 5% dikali sama DPP 75 juta, dapat 3.750.000. Nah, diminta juga buat susun jurnal. Nah, sebenarnya kalau susun jurnal itu kalian harus ngerti konsep akuntansi sih sebenarnya. Cuman pakai logikanya, di sini kan PT Cepat Motorindo dia menjual motor, berarti dia dapat pendapatan kan, dapat keuntungan, dapat uang. Nah, berarti cash-nya di debit. Nah, untuk jumlahnya itu kita keep dulu. Jadi kita kosongin dulu. Kita ngitung dulu tax payable-nya berapa. Nah, si tax payable itu kan PPh terutang. PPh terutangnya itu PPh pasal 22, tinggal masukin aja. Terus VAT out. VAT out itu adalah PPN yang diberikan kepada produk atau barang atau jasa yang dijual gitu. Kalau VAT in itu yang atas barang yang dibeli, PPN atas barang yang dibeli. Jadi karena ini dia menjual, jadi tulisnya VAT out itu 7.500.000 dapat dari PPN-nya 10% dari DPP. Terus karena dia ini PPN termasuk PPNBM, jadi kita tinggal masukin juga sales tax on luxury goods, dia 45 juta karena tarifnya 60% dari DPP. Terus sales revenue itu DPP-nya 75 juta. Jadi buat cash-nya itu tinggal kita sum aja semuanya, kita tambahin semua. Itu jadi cash-nya 131.250.000. 250 juta gitu. Itu buat soal yang pertama. Kalau buat PPh 22 itu kalau misalnya kebanyakan tuh soalnya impor kayak gini sih. Jadi PT Maju melakukan kegiatan impor dari sebuah perusahaan di Malaysia, di mana barang itu berbentuk spare part dengan harga Rp500, biaya asuransi yang dikeluarkan itu 10%, terus biaya angkutnya 1%. Diketahui perusahaan Maju harus membayar biaya masuk sebesar 10 juta. Kurs Rp1 yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan 3.410, kurs Bank Indonesia 3.450. Jika perusahaan tidak memiliki API dan tidak memiliki nilai pungutan lainnya, tentukan besar PPh pasal 22 yang terutang. Jadi di sini caranya kita harus cari dulu CIF-nya berapa. C itu kan berarti cost-nya tuh berarti 50.000 karena harga si spare part-nya itu 50.000. Jadi kita masukin aja 50.000, itu insurance itu berarti asuransinya itu 10%. Berarti 10% dikali 50.000 berarti jadinya 5.000. Terus F-nya itu freight itu biaya angkutnya 1%. Berarti 1% kali sama 50.000, berarti 500. Nah, kita totalin aja CIF-nya. Jadi ini totalin semua, jadi dapat 55.500. Nah, kok ini kan kita harus nyari dalam rupiahnya. Nah, kalau misalnya diketahuinya kurs dalam kurs Menteri Keuangan sama kurs Bank Indonesia, yang dipilih itu kurs Menteri Keuangan selalu. Kalau misalnya diketahui salah satu, ya udah langsung pakai aja. Tapi kalau diketahuinya dua-duanya, pilihnya yang kurs Menteri Keuangan. Jadi di sini kita pakai kurs yang Menteri Keuangan 3.410, tinggal kita kali nama CIF-nya, itu dapat 189.255.000. Terus kita tambahin sama biaya masuknya. Biaya masuknya ini 10 juta rupiah. Jadi kita tinggal masukin aja 10 juta rupiah. Nah, kebetulan di sini di soal ini dia tidak memiliki nilai pungutan lainnya. Berarti tinggal ininya 0 aja. Jadi totalnya 199.255.000 dapat dari CIF dalam rupiah ditambahin sama biaya masuk. Nah, kalau misalnya
ditanya buat jurnalnya, itu jangan lupa kalau misalnya ini di soalnya kan di keterangan nih, jika perusahaan tidak memiliki API. Kalau misalnya tidak memiliki API, berarti di jurnalnya nanti buat si tax payable-nya, buat si PPh 22-nya, itu kalian tinggal langsung kali 7,5%. Nah, kalau misalnya kalau kalian punya API, kalau di soalnya punya API 2,5%. Jadi intinya kuncinya kalau misalnya di soalnya ada tulisan kalau keterangan kayak memiliki API atau tidak memiliki API, kalian langsung pakai tarifnya API sama tidak API aja, sama tidak memiliki API. Nggak perlu mikir lagi kayak tarif yang ini. Kan kalau ini mah nggak dikasih tahu kan dia API atau buka, dia memiliki API atau enggak gitu. Gitu aja sih paling PPh 22. Oke teman-teman, jadi aku di sini mau bahas PPh 23 sama 4 atau PPh final. Jadi sebenarnya kalau PPh 23 ini ada 2 jenis tarifnya, yaitu tarif 15% dan 2%. Kalau tarif 15% itu untuk bunga, royalti, sama hadiah gitu, hadiah dan penghargaan, bonus, dan sebagainya. Kalau 2% itu untuk sewa harta sama jasa-jasa gitu, ada jasa aktuaris, jasa konsultan, jasa teknik, dan lain-lain. Nah lanjut, buat yang pertama kita bahas bunga dulu. Kalau bunga di sini tuh termasuk bunga premium, diskonto, terus imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi kalau misalnya kita kasih pinjaman gitu ke orang, kan kita tuh dapat dapat bunga gitu kan. Misalnya bunganya berapa persen kita utangin ke orang. Nah, itu tuh bunganya masuk ke PPh 23 ini. Tapi ada pengecualian juga bahwa bunganya ini nggak termasuk bunga yang dibayar atau terutang ke bank, ke jasa keuangan, ke reksadana, sama bunga simpanan koperasi kalau jumlahnya itu di bawah atau sama dengan 240.000. Jadi kalau misalnya lebih dari 240 nanti dia bakal kena PPh, tapi PPh-nya final, bukan PPh yang 23 ini. Lanjut ke royalti. Royalti ini tarifnya juga masih sama 15%, tapi cuman kena untuk OP dan badan dalam negeri. Sementara kalau untuk yang luar negeri, baik itu OP ataupun badan, dia kenanya 20% dan dia masuknya ke PPh 26, jadi bukan ke 23 ya. Dan 20% ini nggak pasti gitu, jadi bisa aja dia kena tarif sesuai P3B. Lanjut ke hadiah, penghargaan, sama bonus. Jadi hadiah di sini tuh macam-macam. Ya salah satu teman-temannya itu beberapanya ada penghargaan, ada bonus, terus nanti ada juga hadiah undian gitu. Nah, tarif yang dikenakannya itu macam-macam juga. Jadi kalau yang masuk ke PPh 23 dan kena tarif 15% ini cuman yang badan dalam negeri. Sementara kalau OP dalam negeri itu dia kenanya ke PPh 21 dan kena tarif pasal 17. Kalau misalnya OP dan badan luar negeri, dia kenanya PPh 26, tarifnya 20% atau P3W. Jadi kalau misalnya luar negeri itu biasanya dia langsung ke PPh 26 gitu. Kalau misalnya undian, nah ini undian juga beda lagi. Undian itu masuknya ke PPh final, PPh 4 ayat 2 ya. Kenanya tarifnya tuh paling gede yaitu 25%. Kenapa paling gede? Soalnya dia tuh kan undian tuh kita nggak ada effort apa-apa. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cuman misalnya masukin nama gitu, daftar, terus tiba-tiba bisa dapat duit gitu, dapat hadiah. Jadi karena nggak ada effort yang lebih buat dapetin itu, maka si tarifnya juga yang dikenakannya jadi lebih gede. Gitu. Terus kalau untuk sewa harta, nah ini udah masuk ke yang 2% ya. Jadi kan tadi yang 15% tuh ada bunga, terus ada royalti, sama ada hadiah. Nah, kalau yang 2% ini sewa harta sama jasa. Sewa harta ini tuh dibagi dua lagi. Jadi ada sewa tanah dan bangunan dan yang selain tanah dan bangunan. Yang masuk ke PPh 23 itu cuman yang selain tanah dan bangunan dan dikenakan tarifnya 2%. Sementara kalau yang selain tanah dan bangunan. Sementara kalau yang tanah dan bangunan itu dia masuknya ke PPh final 4 ayat 2 dan kena tarifnya bukan 2% tapi 10%. Lanjut, terakhir ini di PPh 23 itu jasa. Jadi jasa ini juga tarifnya 2% dan khusus untuk badan dalam negeri aja yang masuk PPh 23. Jadi kalau misalnya OP dalam negeri itu tetap dia masuknya ke PPh 21, bukan 23 dan kena tarifnya pasal 17.
Kalau untuk badan luar negeri, OP luar negeri, karena dia judulnya luar negeri, dia masuknya ke PPh 26 ya. Dan kena tarifnya itu 20% atau ikut P3B. Nah, di jasa ini juga teman-teman perlu hati-hati karena ada pengecualian juga. Jadi kan jasa itu macam-macam. Ada yang tadi aku sebutin, jasa aktuaris, jasa apa misalnya arsitektur, desainer kayak gitu. Termasuk bengkel kayak gitu. Nah, itu tuh jasa disebutnya jasa selain catering kan, karena mereka ya bukan jualan catering gitu. Nah, kalau jasa selain catering, DPP-nya itu nggak termasuk biaya tenaga kerja, biaya material, sama pembayaran ke pihak ketiga. Jadi misalnya kalau teman-teman servis mobil gitu ke bengkel, dan di bengkel itu teman-teman sekalian beli under deal atau spare part gitu ya. Nah, biaya spare part, pembelian spare part itu nggak dimasukin ke DPP. Jadi yang masuk ke DPP kalau misalnya bukan jasa catering itu murni benar-benar cuman jasanya aja. Kalau PPh final ini sebenarnya juga nggak terlalu banyak sih. Cuman agak ribetnya tuh mungkin ketukar-tukar sama yang 23 gitu ya, karena ada beberapa yang ada di 23 tadi udah aku bahas, misalnya kayak hadiah undian gitu. Hadiah undian kan sebenarnya masuk ke sini, ke 4 ayat 2. Jadi sebenarnya lebih ke bisa bedain aja sih mana yang masuk ke final, mana yang bukan gitu. Nah, kalau buat final ini, dia nggak bisa, kenapa disebut final? Karena dia ini nggak bisa dikreditkan terhadap total PPh terutang. Dan pengeluaran dalam memperoleh objek PPh final atau penghasilannya itu tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Yang pertama ada penghasilan bunga deposito tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro. Nah, ini tuh karena tarifnya sebenarnya gampang, tinggal 20% dikali penghasilan bruto. Kecuali buat WPLN ya. Jadi kalau WPLN dia nggak 20% tapi ngikutin tarif P3B. Nah, di sini juga ada pengecualian. Ada 4 pengecualiannya. Jadi keempat hal ini tuh nggak dikenakan PPh final gitu. Yang pertama itu kalau misalnya jumlah deposito atau tabungan atau SBI kita tuh nggak lebih dari 7.500.000 dan dia disatuin gitu dihitungnya. Jadi bukan dipecah-pecah, tapi setelah digabungkan semuanya dijumlahkan itu nggak lebih dari 7.500.000. Nah, itu nggak kena PPh final. Terus ada bunga diskonto yang diperoleh dari dana pensiun. Itu juga nggak boleh dikenakan PPh final karena kan karena dia diperoleh dari dana pensiun gitu. Dan pendiriannya ini harus disahkan dulu. Jadi udah sah sama Menteri Keuangan baru boleh nggak dikenakan gitu. Kalau yang ketiga itu ada bunga dan diskonto yang diperoleh oleh bank. Jadi kan kalau misalnya kita pinjam uang gitu ke bank, kan bank tuh pasti kasih bunga, misalnya dikenakan bunganya let's say 5% gitu. Nah, bunga yang diperoleh oleh bank itu nggak boleh masuk ke PPh final juga, karena itu kan termasuk penghasilan utamanya bank gitu. Terus yang keempat pengecualiannya ada dalam rangka pemilikan RS dan RSS. RS itu rumah sederhana, RSS itu rumah sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kita tuh punya deposito atau tabungan itu dalam rangka pemilikan RS sama RSS, dia tetap dikecualikan dari pajak final. Yang kedua ada transaksi penjualan saham di bursa. Ini ada 2 juga, dibagi 2. Jadi pertama ada saham pendiri sama bukan saham pendiri. Kalau saham pendiri itu saham pas IPO ya. Jadi saham pendiri ini 2 kali dihitungnya. 0,1% dikali nilai transaksi penjualan ditambah 0,5% dikali nilai pasar sahamnya pada saat IPO. Sementara kalau bukan saham pendiri ini, cuma 0,1% aja langsung dikali sama nilai transaksi penjualannya. Jadi kalau pas IPO gitu saham pendiri, dia 2 kali dihitungnya. 0,1% ditambah 0,5%. Next ada bunga diskonto obligasi dan surat berharga Indonesia atau SBI. Jadi kalau untuk WPDN dan BUT bentuknya, itu dikenakan tarifnya 15%. Sementara kalau untuk WPLN dan selain BUT atau bukan bentuk usaha tetap, dia dikenakannya 20% kali dari jumlah bunga atau diskontonya. Atau ngikutin tarif P3B yang berlaku.
Nah, tapi ini teman-teman harus hati-hati juga karena 20% ini cuman berlaku sampai Agustus 2021. Jadi setelah Agustus 2021, kalau di soalnya dibilang misalnya September gitu. Nah, teman-teman harus ganti tarifnya jadi 10% gitu, bukan 20% lagi. Atau berdasarkan P3B. P3B itu kayak kesepakatan gitu ya buat yang OP WP luar negeri. Lanjut, ini ada bunga simpanan koperasi. Jadi, bunga simpanan koperasi ini nggak semuanya kena tarif 10%. Ada yang kena tarifnya itu 0%, alias nggak dipotong pajak. Tapi seingat aku kalau di ujian gitu tetap harus ditulis walaupun dia 0%, tapi tetap harus ditulis 0% dikali berapa gitu, walaupun jumlahnya 0. Nah, kalau misalnya yang untuk bunga simpanan koperasi ini, dia kena tarif 0% kalau misalnya bunganya tuh kurang atau sama dengan 240.000. Jadi kalau misalnya dia jumlahnya 0 sampai 240.000, dia kenanya 0%. Dengan catatan ini per bulan ya, jadi bukan per tahun atau per berapa bulan gitu. Kalau yang 10% ini bunganya harus lebih dari 240.000 per bulan gitu. Dan ini kenanya bukan 15%, karena ini tuh bunganya khusus bunga dari ketika kita nyimpen di koperasi, terus koperasi itu kasih bunga. Nah, ini kenanya bunganya 10% gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini juga dibagi dua tarifnya. Ada yang 1% sama 2,5%. Nah, kalau 1% itu untuk RS dan RSS. RS itu yang tadi yang rumah sederhana sama rumah sangat sederhana. Kalau misalnya yang 2,5% itu dikenain untuk yang selain RS dan RSS. Nah, DPP-nya tuh dari nilai yang seharusnya diperoleh atau diterima gitu. Paling masuk ke latihannya aja ya. Oh ya teman-teman, kayaknya tadi karena mungkin ada undang-undang baru kan kita sekarang pakainya, ternyata kalau yang buat tadi yang bunga atau diskonto obligasi surat berharga Indonesia, tadi ada perubahan tarif, yang tadinya tadi yang Evelyn jelasin itu 15%, sekarang jadi 10%, dan yang WPLN juga sama, atau BUT itu dikenakan 10%, jadi ada perubahan tarifnya ya teman-teman. Terima kasih. Makasih Faye koreksinya. Oke, lanjut ke latihan soalnya ya. Nah, ini soal yang pertama ini berkaitan sama PPH 23. Jadi, ada soal PT Ultima ini melakukan reparasi atas 2 unit mobil operasional kantor di bengkel milik PT Mekanik. Dan atas perbaikan tersebut tuh si PT Mekanik ini mengirimkan tagihan ya atau invoice sebesar 16.500.000. Nah, dari invoice-nya ada keterangan tuh bahwa biaya penggantian spare part-nya itu sebenarnya 12 juta, sementara si biaya jasa perbaikannya adalah 3.500.000. Nah, ini kenapa 16.500.000? Karena ini udah termasuk PPN gitu ya. Jadi 15 juta ditambah 10%-nya. Lanjut, ditanya DPP-nya ini berapa, terus tarif pajak penghasilannya berapa, sama besar pajak penghasilannya, juga penghasilan yang diterima PT Mekanik tuh totalnya jadi berapa gitu akhirnya. Di sini tulis dulu aja invoice apa yang diketahuinya tuh apa. Di sini kan yang diketahuinya ada invoice atau tagihannya itu 16.500.000. Nah, untuk DPP-nya kan ini jasa, tapi jasanya ini bengkel, bukan catering. Jadi karena dia termasuk jasa selain catering, dia tadi DPP-nya ada pengecualian itu. Nah, jadi yang masuk ke sini tuh 3 juta doang, karena dia murni cuma jasa perbaikan kan. Sementara si spare part ini kan nggak termasuk, tadi kan spare part itu termasuk material gitu, barang. Nah, jadi 12 juta ini tuh nggak masuk ke DPP-nya. Jadi DPP-nya benar-benar cuma 3 juta. Di sini tarif yang dikenain 2%, karena kan tadi pasal 23 tuh tarifnya ada 15% dan 2%. Nah, untuk jasa ini kan 2% kenanya. Untuk PPh terutangnya, ini 2% dikali sama DPP aja langsung dapat 60.000 gitu. Untuk penghasilan PT Mekanik, dia tinggal dikurangin, diselisihin invoice-nya karena ada PPh terutang, jadi invoice dikurang sama PPh terutang 60.000, jadi totalnya 16.440.000 tuh. 16.500 dikurang 60.000. Dapat segini. Nah, begitu. Lanjut ke soal kedua, ini tentang
PPh final ya, pajak final atau 4E2. Jadi di sini ceritanya Tuan Ari ini buka deposito dengan termin 6 bulan di Bank DBS senilai 50 juta pada tanggal 1 Januari. Nah, pada saat dia buka deposito itu ada kesepakatan sama banknya, bunganya itu 6% per tahun. Nah, di sini ditanya berapa bunga deposito pada saat jatuh tempo, terus berapa tarif PPh final yang dikenakannya, terus berapa PPh yang terutangnya. Balik lagi di sini dimasukin dulu aja yang diketahuinya tuh apa gitu. Pertama kan ada bunga per tahun. Tadi kan dikasih tahu kesepakatannya bunga deposito tuh 6% per tahun. Jadi ini tulis 6% gitu. Terminnya atau periodenya itu kan 6 bulan, tadi sesuai di soal. Jadi tulis ini 6, jumlahnya itu ada di soal juga 50 juta. Nah, bunga depositonya ini tinggal ini tiga-tiganya ini dikaliin gitu. Cuman perlu diperhatiin di sini bahwa si ininya tuh ada per 12, 6 per 12 karena ininya kan per tahun ya bunganya. Sementara ininya tuh cuma 6 bulan, jadi harus dikali sama 12. Jadi 50 juta dikali 6% dikali 6 per 12 gitu. Nanti dia bakal dapat hasilnya 1,5 juta. Itu udah menjawab yang pertanyaan yang A, lanjut ke yang B, berapa tarifnya yang dikenakan. Tarif bunga deposito ini jadinya 20%. Dan untuk pajak terutangnya, tinggal dikaliin aja si tarif bunganya dikali bunga deposito. Dapat 300.000, kayak gini. 1,5 dikali 20% dapat 300.000. PPh 23 sama final dari aku segitu aja. Dilanjutin aja dulu ya ke NPPN sama PP23 ini materi terakhir. Oh ya, jadi sebenarnya ini kayak rangkuman yang tentang PP23 sama NPPN, digabungin aja ya jelasin ya. Jadi pertama itu kalau ngomongin tentang NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Nah, norma perhitungan penghasilan neto itu atau NPPN itu disingkatnya itu tuh berlaku cuma buat orang pribadi doang. Jadi nggak mungkin ada NPPN yang dipakai buat badan ya. Itu yang mungkin harus jadi perhatian pertama. Jadi cuma berlaku buat orang pribadi doang dan yang punya pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas tuh kayak apa? Pekerjaan bebas tuh misalnya kayak dokter, arsitek, pengacara, akuntan, olahragawan, atau sekarang gitu kan YouTuber. Nah, gitu yang punya pekerjaan bebas dan dia juga udah izin dulu nih sebelumnya maksimal tuh 3 bulan tahun yang bersangkutan. Jadi misalnya berarti terakhir tuh bulan Maret ya, karena 3 bulan kan. Nah, jadi terakhir tuh bulan Maret, jadi harus dilaporin dulu nih, atau enggak kita harus minta izin dulu gitu orang bilang. Dan gitu omsetnya juga harus kurang dari 4,8 miliar. Kalau lebih dari 4,8 miliar udah pasti nggak bisa pakai ini. Nah, ini tuh ada syarat-syaratnya. Kalau sampai dia nggak terpenuhi syarat-syarat yang tadi disebutin, orang pribadi, pekerjaan bebas, harus punya izin, sama omsetnya kurang dari 4,8 miliar, kalau dia nggak terpenuhi, berarti dia nggak boleh pakai NPPN nih. Dia harus pakai tarif pasal 17, berarti dia ngelakuin yang namanya pembukuan. Sedangkan kalau dia udah bisa memenuhi semua syarat-syaratnya, dia bisa pakai NPPN aja dengan melakukan hanya pencatatan doang, nggak usah pembukuan. Nah, sekarang udah kalau NPPN itu sebenarnya gini doang, udah cuma satu ini doang, karena cuma buat orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, terus sekarang tuh ada yang kalau yang kedua itu kan ngejelasin tentang PP23 nih. Kalau PP23 itu bisa orang pribadi ataupun badan, jadi bisa dua-duanya nih, OP bisa, badan bisa. Yang punya atau melakukan namanya tuh kegiatan usaha. Jadi misalnya orang pribadi itu punya bengkel kah, atau dia punya salon, atau enggak badan apa gitu yang ngelakuin yang melakukan kegiatan usaha. Nah, itu tuh PP23 itu berlakunya kalau misalnya ya kita omsetnya pastinya kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini kayaknya dibahas dulu ya dari yang orang pribadi. Misalnya ada orang pribadi yang punya usaha nih, misalnya usaha bengkel ataupun salon. Nah, kita lihatnya dari mana sih dia boleh pakai PP23 atau enggak? Kita lihatnya dari T-1-nya. Jadi misalnya kalau ditanyanya si salon ini misalnya pengen pakai PP23 di tahun 2021. Kita lihat dulu nih peredaran bruto di tahun 2020-nya lebih dari 4,8 miliar nggak? Kalau nggak lebih dari 4,8 miliar, dia boleh pakai PP23 dengan tarif 0,5%.
Tapi kebalikan, misalnya tahun 2020-nya ternyata dia udah 5 miliar misalnya, itu kan lebih dari 4,8 miliar nih. Berarti dia udah nggak boleh lagi pakai PP 23 dan harus pakai PPh pasal 17. Yang tadi yang di PPh 21 sama yang 5%, 15%, 25%, sama 30%. Lanjut, di sini ada yang kita bahasnya badan. Kayaknya kalau badan tuh kita lebih enak kalau lihat dari omset dulu. Nah, omsetnya itu tuh kalau misalnya omsetnya atau peredaran brutonya yang kita kenal itu kurang dari 4,8 miliar, dilihatnya dari T-1 yang kayak tadi. Kalau mau tahu 2021 boleh nggak pakai PP 23, lihatnya kan tahun sebelumnya 2020. Kalau misalnya dia kurang dari 4,8 miliar dan di T-1-nya ini, dia tuh boleh ngelakuin namanya pencatatan PP 23 nih. Kalau misalnya, tapi PP 23 ini ya teman-teman nggak bersifat wajib. Jadi sebenarnya tuh orang pribadi sama badan tuh boleh milih dia mau pakai PP 23 atau pakai pembukuan. Sebenarnya boleh milih mau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar juga kalau dia melakukan pembukuan bisa. Tapi boleh milih lah pokoknya kalau yang kurang dari 4,8 miliar. Jadi kalau dia milihnya ngelakuin pencatatan ya berarti dia pilih PP 23 kena tarif 0,5%. Tapi kalau misalnya pembukuan ya berarti dikenakan pasal 17 untuk badan ya senilai 22% sih tarifnya. Nah udah gitu ada juga kalau misalnya gimana omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar. Ternyata nih misalnya dilihat tahun lalunya omsetnya lebih dari 4,8 miliar nih. Nah, kalau dia sampai dengan 50 miliar, itu tuh dia bisa dapat fasilitas. Jadi 4,8 sampai 50 miliar itu dia bisa dapat fasilitas pasal 31E. Nah, itu tuh pasalnya fasilitasnya gimana sih? Fasilitasnya tuh sebenarnya jadi dia tuh kan harusnya kena tarif 22% nih. Tapi karena dia kena fasilitas, dapat fasilitas, dia itu bisa si tarif 22%-nya itu bisa disetengahin. Jadi cuman kena tarif 11% doang. Tapi kalau misalnya omsetnya dia lebih dari 50 miliar, dia nggak bisa pakai fasilitas yang tadi. Jadi dia tetap dikenain 22%. Nah, tadi kan aku bilang PP 23 itu tuh orang pribadi sama badan tuh bisa milih. Kenapa sih dia bisa milih? Ternyata tuh karena PP 23 itu kan kita lihat dari langsung ngaliin doang kan 0,5% dikali penghasilan brutonya atau omsetnya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang tarif umum nih yang 22% ini, kita tuh kalau ngalamin kerugian atau misalnya ada rugi usaha itu, dia mungkin nggak bayar pajak. Tapi kalau PP 23 karena dia lihatnya dari omsetnya, mau perusahaan kita lagi untung atau perusahaan kita lagi rugi, dia tetap dikenakan tarif 0,5%. Jadi makanya orang pribadi sama badan tuh boleh milih mau pakai PP 23 atau mau pakai pembukuan atau yang pakai tarif pasal 17 untuk badan yang 22%. Jadi itu sih sebenarnya teorinya cuma itu doang. Sama mungkin tambahannya kayak PP 23 ini tuh nggak berlaku selamanya. Jadi kayak cuma pemerintah tuh ngasih ngasih waktu gitu buat usaha-usaha biar bisa pakai PP 23 dulu sementara. Tapi setelah itu nggak selamanya pakai PP 23, ada batas waktunya. Kalau buat orang pribadi itu batas waktunya tuh 7 tahun. Kalau buat badan tuh kan ada banyak tuh. Misalnya kalau badannya berupa PT, berarti batas waktunya cuma boleh pakai PP 23 itu 4 tahun. Kalau yang CV, firma, yang gitu-gitu, batas waktunya itu 3 tahun. Lanjut lagi ke, maaf, kebalik tadi yang buat PT 3 tahun, yang buat CV, firma, sama koperasi itu baru yang 4 tahun. Kebalik. Maaf ya. Oke, jadi kayaknya kalau biar lebih jelas soalnya kayak gimana, langsung ke latihan soalnya aja ya. Nah, ini yang contoh soal NPPN. Ini kemarin ada soal kuis keluar kayak gini. Jadi kemungkinan sih kayaknya mirip-mirip soal kuis yang kemarin sama nanti ujian kayaknya. Nah, ini buat yang kalau soalnya NPPN. Yang pertama, kalau kita mau lihat dia pakai NPPN atau enggak, ya kita harus lihat dulu syarat-syarat yang tadi sebelumnya udah dibahas. Kayak pertama dari kalau nggak baca dulu aja ya, soalnya kayak Bapak Diki, dia itu K0, bekerja sebagai konsultan pajak yang memiliki kantor konsultan atas namanya. Penghasilan bruto Bapak Diki selama tahun 2019 adalah 2,5 M. Penghasilan bruto Bapak Diki pada tahun 2020 adalah 3 M. Selain itu, terdapat keuntungan atas penjualan mobil sebesar 20 juta dan keuntungan penjualan rumah 300 juta. Bapak Diki telah menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP kalau akan menggunakan NPPN.
pada tanggal 20 Februari 2020 diketahui NPPN konsultan pajak itu di Bandung itu 50%. Hitunglah PPh terutang atas penghasilan Bapak Diki tahun 2020. Nah, dari soal ini kita langsung, ini udah sesuai nggak nih sama si syarat-syarat NPPN. Yang pertama Bapak Diki kan orang pribadi nih, oh berarti udah sesuai yang pertama. Terus dia ngelakuin pekerjaan bebas, bener nih dia ngelakuin konsultan pajak tuh salah satu pekerjaan bebas, oh berarti dia juga udah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, berarti udah memenuhi syarat. Nah udah gitu dia dikasih tahu nih penghasilan bruto tahun 2019-nya itu 2,5 M. Dia mau ngitungnya buat tahun 2020, berarti dia udah dikasih tahu peredaran bruto tahun sebelumnya itu 2,5 M, belum lebih dari 4,8 miliar kan, berarti dia memenuhi syarat lagi. Udah gitu, di sini tuh mungkin yang agak menjebaknya di ini. Selain itu, terdapat keuntungan atas penjual mobil sebesar 20 juta dan penjualan rumah RPS 300 juta. Nah, ini paling yang ngejebaknya. Sama satu lagi syaratnya ini, dia udah memberitahu ke KPP akan menggunakan NPPN pada 20 Februari 2020. Kan tadi maksimal izin itu 3 bulan. Dia udah izin di bulan Februari, berarti bulan kedua, berarti dia udah izin, berarti dia memenuhi syarat. Jadi sebenarnya syarat-syaratnya tadi dia udah penuhi, itu berlaku untuk orang pribadi udah dipenuhi, orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dia jadi konsultan dipenuhi, peredaran bruto setahunnya kurang dari 4,8 miliar juga dipenuhi, karena 2019 kan dia 2,5 M, belum lebih dari 4,8 miliar, dan dia juga udah menyampaikan surat pemberitahuan, dia udah nyampainya Februari, berarti udah kurang dari 3 bulan kan, berarti dia masih bisa pakai NPPN. Nah, di soal ini tapi yang ngejebaknya itu biasanya salahnya di selain itu terdapat keuntungan atas penjual mobil sebesar 20 juta dan keuntungan penjual rumah 300 juta. Nah, buat yang rumah ini nggak boleh ditambahin, tapi kalau buat yang mobil itu bisa ditambahin. Kenapa? Karena rumah itu termasuknya pajak final, sedangkan kalau penjual mobil itu kan di luar pajak final. Jadi kalau pajak final tuh nggak bisa digabungin ya teman-teman, nggak bisa diperhitungkannya digabungkan. Nggak bisa dikreditkan, nggak bisa digabungin sama yang non-final. Nah, kalau mobil itu karena dia itu pajak non-final, dia itu bisa digabungin. Nah, jadi mungkin langsung ke perhitungannya aja. Tadi di pertama kali, kalau aku biasa ngerjain langsung, aku takut lupa, aku selalu lupa biasanya ini PTKP-nya, aku langsung tulis langsung gitu. Statusnya berarti K0, berarti dia kawin tapi nggak punya anak. Berarti dia PTKP yang kenanya itu 54 juta ditambah 4,5 juta itu dapat dari dia status menikahnya. Berarti PTKP K0 itu 58 juta. Udah gitu tadi aku udah cek juga kan, ternyata dia masih memenuhi syarat NPPN. Terus dia juga dikasih tahu nih si NPPN itu tarifnya 50%. Langsung aja berarti rumusnya kan tinggal NPPN, persentase NPPN-nya dikali penghasilan brutonya. Nah, tadi persentase NPPN-nya udah dikasih tahu 50%, langsung dimasukin aja nih. Ini dikasih tahu juga yang tadi peredaran brutonya 2,5 miliar, ini mah nggak diperhitungkan karena cuma buat ngasih tahu nih ini teh peredaran brutonya nggak lebih dari 4,8 miliar. Udah gitu penghasilan bruto yang kita mau hitung tuh yang tahun 2020 3M. Nah, di sini aku merahin karena keuntungan penjualan rumah yang ini yang 300 juta ini nggak dihitung karena dia itu PPh final. Sedangkan keuntungan penjual mobil ini bisa ditambahin karena dia itu non-final, jadi bisa digabungin. Nah, ngitungnya kayak gini. Pertama, penghasilan neto dari pekerjaan bebas, kita tinggal kaliin tadi tarifnya 50%, dikaliin penghasilan brutonya 3M. Jadi nanti kita dapat segini 1,5 M. Udah dapat segini, baru kita tambahin sama keuntungan penjualan mobilnya 20 juta. Jangan digabungin dulu ya guys. Jadi jangan 3M ditambah 20 juta dulu, jangan. Jadi kalian ininya dikenain tarif dulu yang emang NPPN-nya, emang yang NPPN-nya dikenain dulu yang pekerjaan bebasnya, baru boleh ditambahin sama yang keuntungan penjualan mobil gitu. Udah gini ditambahin nanti jadi 1,520. Nah, terus nanti dari sini kan kita udah dapat nih jumlah penghasilan netonya. Tinggal dikurangin sama PTKP-nya. PTKP-nya tadi kita udah ngitung juga K0 itu 58.500.000. Nanti tinggal dikurangin aja ini, dikurangin ini, langsung dapat 1,461500. Tinggal dipakein tarif berlapis kan, PPh pasal 17, 5%, 15%, 25%, 30%. Nanti kalau misalnya 5% kan tadi cuma bisa sampai batasnya 50 juta kan, soalnya dari 0 sampai 50 juta, berarti batasnya 50 juta. 15% tuh batasnya cuma 200 juta dari 50 sampai 250 gitu.
Nanti yang ini kan dari 250 sampai 500 kan ada beda jenjangnya 250 juta. Nah, terakhir di 30% kan lebih dari 500 juta, berarti kenanya ini gitu. Nanti tinggal ditambahin aja. Karena ini kan 1M nih gede banget, jadi tinggal ini dikaliin 50 juta, dikali 5% kali 200 juta, 25% dikali 250 juta, nanti tinggal sisanya, kalau aku sih ngitungnya aku langsung kurangin aja nih, si 1M ini dikurangin si tarif-tarif yang udah dikenainnya, terus dikaliin 30%, nanti dapat segini, tinggal kalian jumlahin aja nih, jadi buat NPPN ini total PPh yang terutangnya kalau ditanya total PPh terutang tahun 2020 berarti 383.450 juta gitu. Terus kalau ini buat yang PP23, kalau buat PP23 ini ada kesalahan soal dong di pernamaan, harusnya Richard semua ya guys, bukan Renata. Nah pertama tuh PP ini beralih ya, jangan mikirin NPPN dulu, sekarang langsung ke PP23. Tadi tuh PP23 kan buat UMKM, orang yang ngelakuin kegiatan usaha. Nah, di sini baca dulu soalnya. Richard Kano memiliki toko kue di Kota Bandung dengan penghasilan bruto tahun 2020 sebesar 2,5 M. Bulan Februari 2021 diketahui peredaran bruto Richard itu 300 juta dengan total biaya berdasarkan perhitungan Richard itu 80 juta tanpa rincian yang memadahi. Richard belum melakukan pembukuan yang memadahi dan hanya memiliki pencatatan atas peredaran brutonya saja. Itu PPh terutang atas penghasilan Richard bulan Februari tahun 2021. Nah, pertama kita ya, habis baca soalnya langsung tentuin dulu syarat-syaratnya memenuhi nggak. Pertama, dia ngasih tahu Richard orang pribadi. Oke, berarti orang pribadi atau badan kan boleh nih pakai PP23, berarti memenuhi syarat. Udah gitu yang kedua dia itu punya toko kue di Kota Bandung katanya. Berarti punya toko kue di Kota Bandung dia ngelakuin kegiatan usaha kan. Wah berarti dia udah masuk syarat lagi. Udah gitu dia lihat peredaran brutonya di tahun kurangin 1. Jadi kan kita mau cari 2021 nih. Kita lihat dulu peredaran bruto tahun 2020 lebih dari 4,8 M enggak? Ternyata enggak, masih 2,5 M. Berarti dia juga enggak, peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Berarti masih bisa pakai PP2 pakai PP23. Dan juga dia tuh terakhir juga dia dikasih tahu kan kayak ini dia belum rincian 80 juta ini tanpa rincian yang memadahi, terus dia juga belum melakukan pembukuan yang memadai, hanya memiliki pencatatan, karena PP23 itu pencatatan, berarti dia udah memenuhi juga melakukan pencatatan, gitu. Jadi ternyata dia boleh nih memenuhi syarat, jadi boleh pakai PP23. Kalau nggak memenuhi syarat di bawah yang tadi, berarti dia nggak boleh pakai PP23, langsung dikenai PPh pasal 17, gitu. Terus, langsung ke perhitungannya ini. Kalau ini perhitungannya sebenarnya lebih gampang dibandingin yang NPPN karena tinggal PPh terutangnya itu tinggal tarif PP23 kan 0,5%. Ini sama aja sih guys, 0,50 sama aja 0,5%. 0,5% ini tinggal dikaliin penghasilan brutonya gitu. Penghasilan bruto bulan Februari kan 300 juta. Ini emang ini kan yang perincian ini memang nggak dimasukin ya guys. Jadi cuma penghasilan peredaran brutonya aja ini masukin. Jadi 300 juta dikali 0,5 nanti dapat PPh terutang PP23-nya tuh 1,5 juta. Gitu. Udah sih kalau latihan soal NPPN sama PP23. Oh iya guys, tadi aku tuh lupa mention buat yang PPh 21. Jadi kalau misalnya nanti ditanyanya di soal itu tarif PPh 21 atas THR atau bonus, kalian ngitungnya harus pakai 3 step. Jadi step yang pertama, kalian ngitung dulu PPh 21 atas gaji plus bonus kalian. Jadi gaji ditambah bonus, caranya sama kayak yang tadi. Terus step yang kedua, itu kalian harus ngitung PPh 21 atas gaji kalian doang, tanpa bonus, tanpa tambahan lainnya. Jadi murni benar-benar gaji doang. Baru tahap yang ketiga, kalian selisihin tahap yang pertama, tahap yang kedua. Nah itu baru jadi PPh terutang atas bonus atau THR. Jadi kalau ditanya PPh bonus atas bonus atau THR, kalian nggak boleh langsung kayak ngitung gaji sama bonusnya kayak gitu. Jadi harus pakai 3 step gitu. Itu aja sih. Oke, thank you teman-teman. Oke teman-teman, makasih ya udah join ke basement kali ini. Thank you.